Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-musannif kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi wa an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Habib baca bahasa Arabnya, nanti Ustaz baca terjemahannya. Qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'atan summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am wa may yahulu bainahu wa bainat taubah intalik ila ardi kadza wa kadza fa inna biya unasun ya'buduna Allah ta'ala fa'budillah ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su' fantalaga hatta idza nasafal tariq atahul maut fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab faqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qad fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala kisu ma bainal aradaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah muttafaqun alaih wa fi riwayatin fi sahih fakana ilal qaryati salihati aqraba bi shibrin faju'ila min ahliha wa fi riwayatin fi sahih fa auhallaha ta'ala ila hadhihi antaba'adi wa ila hadi antaqarrabi wa qala kisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadi aqrab bisibrin faghufiralah wa fi riwayat fana'a bisadrihi nahwaha. Silakan artinya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Iya. Ada seseorang sudah membunuh 99 nyawa. Jadi ini ada orang udah ngebunuh 99. Jadi ada manusia, pokoknya dia udah dosanya ngebunuh orang 99. Terus dia bertanya ke sana kemari, seorang ulama di antara bumi. Betul. Dia segera menemui si rahib itu. Dia mengatakan bahwa ia telah membunuh 99 nyawa. Apakah ia masih punya kesempatan untuk bertobat? Iya. Ternyata si rahib menjawab tidak. Maka ia bunuh setelah si rahib itu sehingga genap 100 nyawa yang sudah dibunuhnya. Kemudian dia bertanya lagi tentang seorang ulama di bumi ini. Setelah ditujukan kepada seorang ulama, ia pun segera menemuinya dan mengatakan bahwa ia sudah membunuh 100 nyawa. Iya. Apakah ia masih punya kesempatan untuk bertobat? Si ulama ini menjawab, ya. Siapa yang menghalangi orang bertobat, pergilah ke daerah ini, karena di sana terdapat orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah bersama mereka dan janganlah kembali ke daerahmu yang sudah rusak dan bobrok. Ia pun berangkat, tetapi ketika baru menempuh separuh perjalanan, maut menghampirinya.
Malaikat rahmat dan malaikat azab saling bertengkar memperebutkannya. Malaikat rahmat berkata, orang ini pergi dalam keadaan bertobat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Malaikat azab menyangkal, ia sama sekali tidak pernah melakukan amal kebaikan. Akhirnya ada malaikat yang menjelma manusia turun mendatangi mereka berdua, dan oleh mereka ini sepakat dijadikan sebagai hakim yang akan memutuskan. Malaikat itu berkata, ukurlah jarak antara dua daerah, mana yang lebih dekat dengan tempat meninggalnya orang ini. Betul. Maka itulah bagiannya. Kedua malaikat itu lalu mengukur. Ternyata mereka mendapati bahwa si pembunuh itu lebih dekat ke daerah yang dituju. Ya. Sehingga malaikat rahmatlah yang berhak mengambil roh orang tersebut. Dalam riwayat lain pada kitab As-Sahih disebutkan jaraknya lebih dekat sejengkal yang menuju ke tempat tujuannya, sehingga dia dimasukkan dalam kelompok mereka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari 3410 dan Muslim dan Imam Muslim 462766. Ya. Jadi ringkasnya ini ada orang dia ngebunuh, dosanya ngebunuh 99 orang. Akhirnya nih orang pergi ke salah satu ulama, ke salah satu rahib lah. Rahib itu pendeta. Kata pendeta, ini gimana nih, saya udah bunuh orang, kira-kira dosa saya besar gak? Besar. Terus tobat saya diterima gak? Enggak. Nah, tuh pendeta dibunuh amane laki-laki yang sudah membunuh 99 orang, dibunuh satu jadi berapa? 100. Dia jalan lagi. Habis jalan ketemu salah satu kiai, salah satu ustadz, habib ulama deh. Ustadz taruh, Ustadz, saya udah ngebunuh orang 100. Kira-kira tobat saya diterima gak nih sama Tuhan? Katanya Ustadz, diterima. Tobat kamu diterima, tapi dengan syarat kamu pergi ke kampung apa namanya ini? Ganceng. Pergi ke kampung Ganceng. Nah, kalau udah sampai di Ganceng, jangan keluar dari Ganceng. Kamu ketemui ulama-ulama yang ada di sana, kamu bertobat. Karena di Ganceng itu banyak orang-orang baik, banyak orang-orang soleh. Jalan dia dari kampungnya banyak dosa tuh, dia jalan. Sampai di pertengahan jalan meninggal nih yang ngebunuh 100 orang ini meninggal. Nah, malaikat ini bingung. Nih orang gimana nih? Apa dimasukin ke surga, apa dimasukin neraka? Bingung dua-duanya nih malaikat nih. Nah, maka di situ dikatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau langkahnya dia dari kampungnya lebih dekat kepada kampung yang diganceng ini, maka dia masukkan ke dalam surga. Tapi kalau dia langkahnya masih dekat sama kampung yang dia miliki, maka masukkan dia ke dalam neraka. Akhirnya dihitung sama dua malaikat nih. Ya Allah, pas dia di pertengahan. Pas di pertengahan antara kampung dia sama kampung yang dia tuju untuk bergaul sama orang-orang soleh. Diukur, cuman ada 1 jengkal dia lewatin. Cuma 1 jengkal. Hah? Lewat 1 jengkal. Nah, 1 jengkalnya itu lebih banyak ke Ganceng. Apa kata Allah? Aku terima tobatnya, masukkan dia ke dalam surga. Padahal udah bunuh 100 orang. Karena punya niat baik, punya etikat pengen bertobat. Nah, kalaulah
orang yang sudah membunuh ya 100 orang, 100 manusia itu tobatnya diterima, bagaimana kita-kita ini? Tentu akan diterima oleh Allah. Bahkan satu nyawa yang Anda bunuh sama aja Anda membunuh satu dunia ini. Tadi saya baru dapat kiriman nih Pak, kiriman video dari Palestina. Hari ini dibom Pak, itu sekolah-sekolahan, anak-anak kecil Pak nih. Ya, udah hampir 21.000 yang dibunuh. Mudah-mudahan Allah memberikan bantuan kepada mereka, dan kita dengan berdoa ini mudah-mudahan ini menjadi senjata kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah jaga orang-orang Palestina, Allah berikan kemenangan untuk Palestina, Allah hancurkan Israel sehancur-hancurnya. Ya Allah, tidak punya peri kemanusiaan, teroris terkejam di dunia ya Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa bantu dengan doa kita, dengan harta kita, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemarin saya juga udah kumpulin gelombang tahap yang pertama 100 juta, dan tahap yang kedua baru terkumpul 4 juta. Nah, itu nanti kita akan serahkan lagi ya. Jadi kita nggak bakal putus asa sampai kapanpun ya. Tidak boleh ada penistaan, tidak boleh ada pembunuhan dimanapun berada ya, tidak boleh. Satu orang Anda bunuh tanpa sebab apa-apa karena kebencian, sama saja Anda membunuh seluruh dunia dosanya. Nah, ini orang tadi 100 dia bunuh. Nah, karena dia punya niat baik, karena dia punya itikat yang baik, alhamdulillah dihitung langkahnya ada 1 jengkal. Nah, maka di sini pelajaran untuk kita dari hadis ini, agar kita banyak-banyak bertobat. Jangan mentang-mentang kita merasa udah sholat, kita nggak melakukan dosa apa-apa ya, lantas kita merasa diri kita, saya nggak punya salah, saya nggak punya dosa. Jangan berkata seperti itu. Anda banyak menyia-nyiakan waktu kita. Berapa jam kita main handphone, berapa jam kita nganggur. Kita anggurkan waktu tersebut yang seharusnya kita gunakan untuk belajar, yang seharusnya kita gunakan untuk ibadah. Ya, ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak. Jadi malaikat rahmat sama malaikat azab nih berantem Pak, berebutan. Kata malaikat azab, nggak bisa, ini orang harus saya bawa ke neraka. Kata malaikat rahmat, entar dulu, dia udah punya niat baik untuk bertobat. Ya udah, sekarang kita hitung aja langkahnya. Lebih banyak ke kampung yang dituju untuk bertobat atau masih di kampung dia? Ya Allah, alhamdulillah ada sejengkal. Ada sejengkal dia melebihi daripada kampung dia. Yuk kita lanjutkan. Dalam riwayat lain pada kitab yang sama juga disebutkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada daerah hitam itu supaya menjauh, menyuruh kepada daerah yang baik itu supaya mendekat. Subhanallah Pak, ini kalau kita punya niat taubat itu Allah gerakkan semuanya. Jadi daerah hitam supaya menjauh ya, daerah yang baik itu supaya mendekat. Dan menyuruh supaya malaikat mengukurnya. Jadi Allah yang punya takdir tuh Pak. Sebenarnya nih orang masih ada di daerah hitam, di daerah hitam. Tapi Allah minta amat daerah yang tanahnya baik, lebarkan sedikit biar dia masuk ke tanah kamu. Ya, ditolong sama Allah semuanya dengan rahmat Allah. Kemudian mereka mendapati daerah yang baik itu sejengkal lebih dekat, sehingga akhirnya ia diampuni. Alhamdulillah. Yuk, hadisnya panjang, saya baca begitu banyak. Ininya aja, depannya aja Habib baca ya. Dan dalam riwayat lain
disebutkan Allah mencondongkan hatinya untuk menuju ke daerah yang baik itu. Wa an Abdullah bin Ka'bin ibnu Malik wa kana qaida Ka'bin min banihi hina amiya qala sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu an yuhaddisu bi hadisi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qala Ka'bun lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qad illa fi ghazwati Tabuk wa ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraisyin hatta jama Allah taala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad. Nah, dibaca artinya. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ya, masih lama. Ayo. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dia adalah Ka'ab radhiyallahu anhu. Di antara anak-anak ketika ia buta, Abdullah berkata, aku pernah mendengar ayahku Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya ketika ditinggal dari Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi wasallam. Bersama beliau dalam perang Tabuk. Iya. Ka'ab bin Malik berkata, aku belum pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang beliau lakukan, kecuali dalam perang Tabuk. Memang aku juga tertinggal dalam perang Badar, tetapi tak seorang pun dicela lantaran di perang Badar tersebut. Sebab beliau bersama kaum muslimin keluar pada waktu itu hanyalah termasuk menghadapi kaum Quraisy. Lalu tanpa terbuka Allah mempertemukan mereka dengan musuh. Sungguh aku pernah mengikuti pertemuan bersama beliau pada malam hari 4 Januari Akobah ketika kami memohon janji menurut agama Islam. Tidaklah aku merasa lebih senang seandainya aku bisa mengikuti perang Badar, tetapi tidak mengikuti baiat di Jamarah Akobah, meskipun perang Badar lebih banyak disebut-sebut keutamaannya ketimbang baiat di Jamarah Akobah. Di antara cerita pada waktu tertinggal Rasulullah SAW dalam pertempuran adalah sebagai berikut. Ya, terus. Ini panjang nih Pak. Kita baca aja ya pelan-pelan ya. Sembari Habib terangin. Silakan. Aku sama sekali tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah mencari perlengkapan perang daripada ketika aku tertinggal dari Rasulullah dalam perang Tabuk tersebut. Demi Allah, sebelumnya aku tidak dapat mengumpulkan 2 kendaraan sekaligus, tetapi pada waktu perang Tabuk itu, kalau mau aku bisa melakukannya. Rasulullah SAW Allahumma shalli wa sallim alaihi. perang Tabuk ini pada waktu yang sangat pas-pasan, Ya. menghadapi perjalanan jauh yang sulit serta menghadapi musuh yang berjumlah besar. Karena itu beliau merasa perlu menerangkan kepada kaum muslimin tentang kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi agar mereka membuat persiapan-persiapan yang cukup. Beliau juga menjelaskan tentang tujuan mereka. Pada masa itu kaum muslimin yang ikut berangkat bersama beliau cukup banyak, sekitar 30.000 orang. Tetapi nama-nama mereka tidak tercatat dalam sebuah buku. Kata Ka'ab, sedikit sekali lagi yang ingin absen, bersembunyi, tidak ikut berperang. Orang yang absen mengira bahwa itu akan tersembunyi dari Rasulullah selama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengenai hal itu tidak turun. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau sudah diumumkan perang, itu mereka berbondong-bondong Pak, berebutan. Jadi jarang tuh orang yang absen, kecuali dia sakit atau misalnya orang tersebut ada orang tuanya. Jadi orang tuanya udah tua, nggak bisa ditinggal, harus dirawat, atau istrinya lagi hamil. Jadi kalau udah Nabi suruh jihad, 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 oh semuanya meninggalkan, dagangannya ditinggalkan, semuanya ditinggalkan. Malah istrinya nyuruh cepat keluar, cepat keluar. Ibunya apa? Suruh keluar anak-anaknya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kayak enggak apa? Ya kita kalau diumumin di sini demo-demo pada kagak datang. Iya. Pada kagak datang, malah mementingkan yang lain. Ini berbahaya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin. Selanjutnya, beliau berangkat ke pertempuran
Beliau berangkat ke pertempuran Tabuk bertepatan dengan musim buah-buahan dan tumbuhan kelihatan bagus. Karena itu hatiku lebih condong ke sana pada buah-buahan dan tumbuhan. Tatkala beliau dan kaum muslimin yang hendak berangkat bersama beliau sedang mempersiapkan segala sesuatunya, aku pun bergegas keluar guna mempersiapkan diri bersama mereka. Siapkan segala sesuatunya. Namun kemudian aku kembali tanpa menghasilkan apa-apa. Padahal dalam hati aku berkata, aku mampu mengadakan perlengkapan kalau aku benar-benar mau. Yang demikian terus berlangsung sampai kemudian kesibukan kaum muslimin semakin memuncak dan akhirnya pagi-pagi beliau beserta kaum muslimin berangkat. Sementara aku belum mengadakan persiapan sedikit pun. Lalu aku keluar untuk mencari perlengkapan. Tapi aku kembali dengan tangan hampa. Jadi jihadnya kita sekarang tuh ke masjid, Pak. Jihadnya kita ke masjid. Jihadnya kita mencari rizki, nafkah. Jihadnya kita menuju ke majelis ilmu. Itu kebaikan-kebaikan itu jihad. Jadi sekarang kita nggak ada perang, ya, seperti sekarang di Gaza. Kalau misalnya pemerintah Indonesia yang mengumumkan siapa yang ingin ikut perang di Gaza, membela Gaza, Palestina, silakan. Kami fasilitasi untuk berjihad di sana. Oh, itu ikut langsung kita, berbondong-bondong. Siapapun nggak boleh dizolimi, nggak boleh disakiti. Manusia apapun agamanya kita harus menjaga, karena manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah 5.000, 50.000 tahun sebelum kita diciptakan oleh Allah. Tuh kita udah ada nama kita di Lauhil Mahfud 5.000, 50.000 sebelum kita diciptakan. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, begitulah terus menunda-nunda hingga kaum muslimin sudah bertambah jauh dan pertempuran menjadi semakin dekat. Ya. Kemudian aku bertekad hendak berangkat menyusul kaum muslimin. Oh, kalau saja aku berbuat demikian, namun ternyata takdir menentukan lain pada diriku. Akhirnya apabila aku keluar bergaul dengan masyarakat sesudah beliau berangkat, aku menjadi bersedih hati. Ya. Karena aku melihat diriku tidak lebih hanyalah sebagai seorang laki-laki yang bisa dikatakan munafik, atau lelaki yang diberi keringanan oleh Allah lantaran lemah. Pada saat itu di Madinah yang tinggal hanyalah orang-orang yang disebut munafik dan orang-orang yang uzur karena amat lemah, orang yang tidak dapat berjalan, orang buta, orang yang sakit, dan lain sebagainya. Menurut keterangan teman-teman, beliau tidak pernah menyebut-nyebutku hingga sampai ke Tabuk. Sesampai di Tabuk, barulah beliau bertanya, apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik? Seorang dari Bani Salamah memberikan jawaban, wahai Rasulullah, ia terhalang oleh selendangnya dan sedang memandang kedua ujungnya. Iya. Mu'adz bin Jabal melihat orang itu. Betapa buruk ucapan itu. Demi Allah, wahai Rasulullah yang kami ketahui, pada Ka'ab hanyalah kebaikan. Beliau pun diam dan tidak berkata apa-apa. Pada saat itu beliau melihat seorang lelaki berpakaian putih sedang berjalan dari kejauhan. Beliau bersabda, mudah-mudahan itu adalah Abu Khaisamah. Ternyata benar, orang itu adalah Abu Khaisamah al-Ansari. Dia orang yang bersedekah segantang kurma. Ketika diolok-olok oleh orang munafik. Nah, ini ada sahabat Rasulullah SAW namanya Ka'ab bin Malik. Dia terlambat, Pak, ikut jihad. Dia terlambat. Orang-orang udah pada siap, udah jalan, udah di pertengahan jalan, tapi Ka'ab terlambat. Nah, akhirnya Rasulullah SAW bertanya, Ka'ab, ini di Ka'ab mana nih Ka'ab? Kok nggak kelihatan? Nah, kata sahabatnya, terhalang oleh selendangnya. Maksudnya untuk melecehkan, merendahkan, menghinakan Ka'ab bin Malik. Nah, akan tetapi di sini ya ada orang yang datang. Ada orang yang datang. Ternyata yang datang ini adalah Abu Khaisamah. Dia orang yang bersedekah segantang kurma ketika diolok-olok oleh orang munafik. Jadi dia diolok-olok tapi dia berbuat baik, diolok-olok sama orang munafik. Selanjutnya Mu'adz ibnu Jabal. Oh ya, Ka'ab meneruskan. Ka'ab meneruskan ceritanya. Tatkala aku mendengar kalau beliau sedang dalam perjalanan pulang dari Tabuk, aku
Aku sangat sedih sekali. Aku mulai menerka-reka kebohongan yang bisa menyelamatkan dari kebesaran beliau besok. Aku juga meminta bantuan kepada keluargaku yang memiliki pendapat baik. Tetapi ketika dikabarkan bahwa Rasulullah sudah semakin dekat, hilanglah dari hatiku segala macam kebohongan yang telah kureka-reka, hingga aku yakin tidak ada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan aku dari kebesaran beliau selamanya. Karena itu aku bermaksud mengatakan yang sebenarnya kepada beliau. Keesokan harinya beliau pun tiba, dan biasanya kalau baru datang dari bepergian, yang beliau tuju pertama kali adalah masjid untuk sholat 2 rakaat, lalu duduk menunggu kaum muslimin yang hendak melaporkan sesuatu dan sebagainya. Ya, ketika itulah orang-orang yang tidak ikut ke Tabuk sama berdatangan menemui beliau. Mereka membukakan alasan-alasan mereka kepada beliau disertai dengan sumpah-sumpah. Mereka yang tertinggal ada 80 orang lebih. Beliau menerima sebagaimana yang tampak pada mereka. Beliau memperkenankan mereka memperbaharui baiat dan memohonkan ampun bagi mereka. Sedangkan urusan batin mereka beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibalah giliranku. Ini Ka'ab ibnu Malik. Terus ketika aku mengucapkan salam, beliau tersenyum sinis lalu bersabda, "Kemarilah." Aku berjalan dekat dan duduk di hadapan beliau. Lalu beliau mulai bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu tidak ikut berangkat? Bukankah kamu sedang di kendaraan?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya aku duduk di hadapan orang lain, tentu aku yakin akan dapat bebas dari kemarahannya dengan mengemukakan alasan yang bisa diterima. Sesungguhnya aku adalah orang yang dikaruniai kepada yang bicara, namun demi Allah, aku benar-benar yakin sekiranya hari ini aku berkata kepada anda dengan bohong dan anda menerima, pasti sebentar kemudian Allah menggerakkan hati anda untuk murka kepadaku. Ya Allah. Sebaliknya, misalkan aku berkata benar yang membuat anda murka kepadaku, aku dapat mengharapkan penyelesaian yang baik dari Allah. Demi Allah, aku tidak mempunyai uzur. Demi Allah, aku sama sekali tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah daripada ketika aku tidak mengikuti anda. Beliau bersabda, orang ini telah berkata benar. Pergilah dan tunggu keputusan Allah terhadapmu. Aku pun berdiri. Orang-orang dari Bani Salamah berloncatan mengejarku. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak pernah melihatmu melakukan dosa seperti ini. Kami benar-benar tidak mampu mengungkapkan alasan kepada Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh orang lain yang tidak ikut ke Tabuk. Mestinya cukuplah bagimu jika beliau memintakan ampun untukmu. Nah ini jadi orang ini tadi Ka'ab bin Malik ini dia kan gak ikut. Akhirnya pulang dari perang, duduk sama Nabi. Semua orang laporan. Nabi tanya, kenapa kamu gak ikut perang? Nah, karena Ka'ab bin Malik ini pinter ngomong. Jadi kalau dia berkata sama orang nih bohong, tuh orang percaya aja. Tapi ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, Ka'ab bin Malik yang pintar berbicara, yang pintar bersilat lidah, nggak bisa. Apa kata Nabi SAW? Bahwasanya kamu sudah mengatakan yang benar, ya. Kamu sudah mengatakan yang benar, bahwasanya kebenaran itu akan kau dapati nanti di akhirat. Nah, intinya di sini kita nggak boleh bohong. Katakan yang benar, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Ya, katakan yang hak walaupun itu pahit. Nah, jangan bohong. Karena ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasul, apakah orang Islam itu berzina? Iya. Apakah orang Islam itu mabuk-mabukan? Iya. Apakah orang Islam itu berjudi? Iya. Apakah orang Islam itu mencuri? Iya. Apakah orang Islam berbohong ya Rasul? Tidak. Yang namanya orang Islam tidak berbohong. Kalau Anda sudah terbiasa dengan kebohongan, hati-hati. Selamanya Anda akan bohong. Nah, apalagi tukang-tukang dagang nih. Ya. Biasanya tukang dagang banyak yang bohong, hati-hati. Ya. Coba ditandain pakai pulpen itu.
Ditandain pakai pulpen. Ada pulpen di situ. Difoto aja Haji Irfan. Itunya difoto, ditandain. Ya. Jadi nanti bulan yang akan datang, insyaallah kalau ada pulpen. Ya. Ada pertanyaan dari ini masih banyak lagi nih. Masih 1 lembar lagi. Kalau bacanya cepat-cepat nggak enak. Bacanya pelan-pelan aja sehingga kita bisa mengambil hikmah bahwasanya di sini kepada siapapun kita nggak boleh berbohong. Bohong itu ada 3 yang dibolehkan. Bohong tetap hukumnya haram, dosa besar. Berbohong adalah dosa besar. Yang pertama, ketika rumah kita diserang sama orang, datang maling nih, datang maling ke rumah kita, pencuri masuk ke dalam rumah kita, dia bilang, mana bapak kamu? Bapak kita ada di kamar. Kita bilang ada di atas, bapak saya ada di atas. Bohong gak tuh? Nah, itu gak apa-apa. Untuk melindungi diri kita. Ya. Yang kedua, musuh. Musuh datang, masuk ke ganceng nih musuh. Ya, mana Haji Irfan? Ya. Wah, pimpinan kita nih dicari nih. Mana Haji Irfan? Kita bilang kagak ada. Dia lagi di mana kayak enggak gitu. Nah, kita bohong. Padahal dia ada di rumahnya. Itu nggak apa-apa. Berlindung dari musuh. Yang pertama berlindung dari maling. Yang kedua berlindung dari musuh. Yang ketiga, boleh kita bohong ketika mendamaikan orang. Biar dia damai. Biar dia damai nggak apa-apa. Nah itu jadi agar terjadi damai itu nggak boleh kita, artinya kita boleh berbohong, nggak jadi masalah. Agar terjadi perdamaian. Ya orang lagi berantem, lagi ribut, Pak begini. Itu biar jangan terjadi keributan lagi yang lebih besar. Itu berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah azan, mohon maaf keterlambatan saya. Nanti saya minta imam di sini ya. Imam sholat sop yang pertama di sop yang kedua. Terima kasih. Sampai ketemu di tahun yang akan datang ya. Tahun depan di bulan baru. Sekian, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.